Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast malam minggu ini. Pada podcast malam minggu hari ini kita kedatangan peserta dari MTS IAIN itu ya. Pada pesertanya dipersilahkan. Masya Allah. Widih. Calon-calon. Keren nih bang. Keren lah. Kalau boleh tahu abang-abang sekalian dari mana ya bang? Dari sekolah Nizamiyah dong, yang sangat berkelas. Wih, keren tuh bang. Berkelas dari mananya kalau boleh tahu? Nah, MTS di IAIN Nizamiyah memiliki program unggulan yang bernama Metode Qiraati. Dapat memperlancar bacaan siswa-siswi An-Nizamiyah dan mempercepat hafalan serta taktilnya dengan bagus. Bagus tuh bang. Iya. Ya. Selain itu keunggulan apa lagi? Kalau boleh tahu abang-abang ini kelas berapa ya bang? Kami itu kelas 9A ya di sekolah kami. Iya benar. Kelas unggulan ya bang. Nah, pada kelas A di An-Nizamiyah itu diprogram dan dirancang untuk siswa yang memiliki laptop tersendiri. Oh, gitu ya. Kalau boleh tahu abang-abang kesini datang itu untuk apa ya? Menceritakan hal tentang sedih, gembira, memalukan, atau amarah, emosi gitu. Kami di sini ingin menceritakan, terutama saya ingin menceritakan kejadian memalukan yang pernah saya alami beberapa bulan yang lalu. Sedangkan orang yang samping saya, Aku cuma mau menceritakan kesenangan doang. Liburan kemarin. Dimulai dari yang mana dulu nih kalau boleh? Silakan di mana? dia Oke. Apa Ki? Ini tuh ceritanya kita berdua juga. Masih sambung. Iya. Awalnya kita merencanakan liburan ke UI nih. berkunjungi UI. Iya, mengunjungi UI, Universitas Indonesia. Ya, Itu tuh Universitas impian dia. iya benar sekali. Saya bercita-cita untuk memasuki Fakultas Kedokteran Ya, pada Universitas amin. Indonesia. Amin. Oke, lanjut. Terus singkat cerita kita udah berkumpul nih di kereta stasiun Depok Lama. Nah, itu tuh ada satu orang lagi sebenarnya dari sekolah lain, temennya Firas ya. Namanya siapa? Namanya apa? Dia sekolah di mana? Lupa saya. MTS PPD. Ah, jadi kita bertiga tuh pergi ke UI. Singkat cerita kita ke UI, terus kita merencanain ke UI itu buat jogging pagi doang sekitar jam 9-an apa ya. Jadi ya kita keliling-keliling. Pas keliling-keliling itu ada kejadian yang nggak terduga nih. Kejadian apa tuh kalau boleh tahu? Bermula, ini kejadiannya cukup memalukan. Bermula ketika saya dan teman-teman saya mengunjungi Universitas Indonesia. Setelah mengunjungi Universitas Indonesia, kami sempat transit dulu pada stasiun Pondok Cina. Nah, pada saat itu saya ingin menaiki tangga, tetapi jarak antar tangga itu sangat jauh sehingga saya sulit untuk melangkah. Nah, karena saya melangkahnya terlalu lebar, jadi celana saya tiba-tiba saja robek. Kalau boleh tahu itu robeknya di bagian mana ya? Iya, Bagian paling memalukan. Iya, Bagian benar. paling memalukan yang sangat sering gerak. Ya, di bagian situ lah, engselnya. Oh, Iya. Benar. Oke, setelah itu apa kejadian selanjutnya? Kan setelah transit kita sampai ke UI, kita jalan-jalan pagi, jogging pagi. Sebenarnya itu nggak satu kali dia itu doang, itu emang mungkin robeknya masih kecil. Pas jogging pagi itu, pas udah beberapa menit lah, Iya. terus kita naik trotoar. Di trotoar itu ada
satu gap lebar antara jalan raya sama trotoar itu. Dia naik terus celananya apa? Robek jadi parah. Robek. Lebih parah lagi. Malahan dia jadi malu dan nggak melanjutkan proses yang dia tunggu-tunggu tuh, project yang dia tunggu-tunggu, project. Soalnya dia gara-gara malu itu nutupin Robekannya itu Iya. ya. Saya bahkan berjalan tidak bisa menutup dengan rapat. Jadi saya jalan begini. Nah, seperti itu jalan. Oke, selanjutnya kegiatan apa yang dilakukan setelah celana Mas Faris robek? Sebelumnya kami ingin mengunjungi Margo pada Mall nah, Masjid. tapi karena saya sangat sulit berjalan karena celananya saya robek, jadi saya merekomendasikan kepada teman-teman saya untuk kembali ke rumah pulang karena saya sudah menahan malu beberapa saat itu. Jadinya rencana kami ke Margo tidak jadi. Oh, itu saja. Apa masih ada kelanjutannya? Itu aja sih. Terus kita pulang naik kereta, terus singkat ceritanya kita balik ke rumah masing-masing dengan selamat pastinya, walaupun celananya nggak selamat kan aku. Oke. Sekian mungkin dari cerita kami yang Tetapi bisa kami sampaikan. sebentar, saya ingin menceritakan apa manfaatnya pergi ke berkunjungi ke universitas tersebut. Kami mendapatkan banyak hal di universitas itu, banyak mahasiswa yang hebat. Nah, tapi seperti kita itu salah hari karena kami mendatangi universitas itu ketika wisuda mahasiswa berlangsung. Jadi kami memasuki universitas tersebut dengan menggunakan kaos biasa, sedangkan orang-orang sekitar situ sedang menggunakan kebaya dan batik yang sangat rapi. Baju-baju formal lah. Iya. Tetapi kami tetap nyelonong masuk dan sempat ditegur oleh satpam. Nah, seperti itu. Dan pada saat hari itu kami tidak mengetahui bahwa saat itu Universitas Indonesia sedang menyelenggarakan kegiatan wisuda pada hari Sabtu tersebut. Oke. Sekian. Sekian mungkin yang dapat kami ceritakan liburan kami yang mungkin memang tidak lama ya, soalnya emang beberapa jam doang itu di situ. Oke. Baik, terima kasih telah ini bercerita di podcast malam minggu ini. Kami persilahkan untuk peserta selanjutnya. Oke, terima kasih Terima atas kasih Undangan. atas undangannya yang sangat berkesan ini. Kami jadi cerita banyak ke teman-teman kita yang lain gitu. benar. Mungkin Ya kita sudah. akan undur diri. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya. Siap. Siap. Hati-hati di jalan. Ya. Assalamualaikum. Oke, kepada Ananda Fahri dan Ananda Axel dipersilakan untuk memasuki podcast malam minggu ini. Asik. Kayaknya keren. Mohon maaf sebelumnya Mas Axel, saya ingin menanya kenapa Anda memakai masker ya? Lagi kurang sehat. Oh, lagi kurang sehat. Oke. Kalian ini kesini mau membawakan cerita tentang apa ya? Kalau saya tentang seram. Kalau saya tentang kesal. Oh, iya, sebelum itu perkenalan diri dulu dong. Nama saya Muhammad Fahri Hamadi. Kalau saya Axel Rizky Alvino. Ya. Oke, langsung saja ke ceritanya ya. Dari mulai siapa dulu nih kira-kira? Saya boleh. Oh ya, silakan. Silakan. Kalau saya tuh berawal dari sholat maghrib. Teman saya kan ngajakin sholat maghrib. Pas itu udah selesai sholat maghrib, teman saya ngajakin muter dulu. Nggak tahu kayak gabut kayaknya. Pas itu pas pertengahan jalan, di jalan tuh sepi banget, cuman
lampu jalan redup. Di situ sebelah kiri saya ada kebun, sebelah kanan kayak ada gang gitu sempit, ada pagar ditutup. Nah teman saya belum nyadar ada apa-apa, teman saya yang nyadar. Pas itu teman saya Oh, manggil saya, katanya ngeliat ada di belakang batu putih tumpuk. Di belakangnya itu kayak ada yang loncat-loncat warna putih. oh. Jadi udah tahu itu apaan. Kalau boleh tahu itu kejadian itu waktu jam berapa ya bang? Soalnya abang bilang itu sepi bang. Sesudah maghrib, Sesudah maghrib. nggak tahu jam berapanya, nggak ngeliat jam. Waktu kalau boleh saya tahu reaksi abang pas melihat yang putih-putih loncat-loncat begitu bagaimana bang? Bengong, Bang, bengong nggak tahu apa-apa. nggak tahu apa. Loading. Ngepris ya bang? Iya. Iya. Kalau boleh tahu emang temannya ngajak kemana bang muter-muter ya bang? Kalau langsung pulang soalnya cepet jalannya, jadi muter. Nggak tahu Muter. gabut kayak teman saya. Gabut. Gabut banget. Iya. Sialan. Emang teman abang jahil itu ya bang? Enggak, emang nggak jahil, dia emang ngajak jalan emang. Oh iya. Emang gabut. Gabut. Nah. Pas di situ juga saya pas ngeliat di situ masih loading. Di situ saya belum nyadar kalau itu apaan. Terus teman saya nyeletuk kalau itu kayak kepala pocong. Terus Kenapa ketawa bang? di situ, di situ saya malah bengong ngeliatin terus, dia kayak loncat turun loncat dah intinya. Loncat turun. Nggak semua full kepala, jadi setengah doang segini. Di situ saya cuma nge-freeze, terus tiba-tiba teman saya ngibrit, "Riri nggak lari lah ngibrit." Disitulah, udah di situ. Itu horor banget menurut saya. Apa ya bang? Kalau boleh tahu, menurut abang itu beneran nyata atau hanya halusinasi aja? Halusinasi abang aja bang? Mungkin hewan. Mungkin hewan. Jawaban tidak terduga dari Mas Iya, Fahri. Iya. itu. Eh, Soalnya kalau kepala pocong itu nggak segitu banget, maksudnya Nggak, ada- terlalu kecil. Soalnya Terlalu dari kecil. jarak saya ngeliat sama si titik pocong itu sekitar 50 meter. 50 meter. Deket banget itu bang. Emang dekat dari pagar. Soalnya nggak bisa dimajuin, kok majuin ngompol saya. Ngompol. Heeh. Ngompol. Ngompol dulu Ya, abang tidak ada rasa penasaran untuk mendekati hal tersebut gitu? Enggak, ngapain? Menjelajah. Enggak. Kami Takut, ingin tahu. takut. Oh tahu, takut. Soalnya di depan situ saya ngeliat ke pagar, belakang saya kebon. Soalnya di situ udah terkenal angker. Terkenal angker. Kalau boleh tahu ada cerita mistis atau cerita dari lama gitu bang tentang kebun itu bang? Kalau saya boleh tahu, cerita turun temurun kah? Apa ya? Mungkin nggak ada sih. Menurut abang Cuman ada? dengar-dengar aja. Oh iya. Dari kuping ke kuping. Heeh. Iya. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Iya. Nggak apa-apa. Itu saja bang. Iya, itu aja. Oh, itu saja. Iya iya. Iya. Oke, selanjutnya kepada Mas Axel, silakan untuk cerita. Kalau boleh tahu nih sebelumnya ceritanya tentang apa ini? Suasananya? Tentang kesal itu soalnya lagi eskul kan harusnya kan pulang kan ya, gara-gara di sekolah itu pulangnya cepet. Tapi ada teman yang bilang ke ibu saya kalau eskulnya itu dimulainya pas pulang, padahal harusnya nunggu dulu sampai jam 3. Oh, Hmm. jadi abang Axel ini nunggu di sekolahan ya sekitar berapa jam? Dari jam 12:30 sampai jam 3. 2 jam setengah. Lama banget itu ya. Iya, Gimana lama nggak banget. kesel? Bad mood juga sih saya kalau lagi di situ ya. Hmm. Saya juga. Nangis saya.
nggak ada niatan untuk telepon orang tua? Niatnya pengen kayak gitu, tapi guru udah balik semua. Oh, Gitu ya bang. Kalau boleh tahu, apakah abang tahu siapa teman abang yang jail itu bang? Atau abang lupa bang? Ya, orangnya dari kelas 9A lah. Oh gitu ya bang. Sekelas ya bang berarti? Ya, sekelas. Kalau menurut abang seberapa kesel abang itu bang? Pas abang dibilang eskulnya dimulai setelah pulang, padahal bukan. Ya, aslinya kesel banget pasti. Kesel banget ya bang. Ya. Kira-kira abang ngapain aja bang pas nunggu eskul itu bang? Ya. Apakah ada kegiatan hal lain gitu bang? Diem sama jajan gitu. Diam sama jajan. Iya. kalau boleh tahu di sana ada temennya nggak kayak buat ngajak ngobrol atau main sekilas lah? Nggak ada. Di situ memang benar-benar udah sepi. Jadi cuma abang sendiri ya? Iya. Nah itu aja ceritanya. Itu aja. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa agar tidak kejadian seperti abang bang? Apa perasaan abang? Apa kesan terhadap- abang dan pesan abang? Nggak ada mungkin. Oh tidak ada. Nggak ada. Oh saya ada. Kalau Apa tuh? anda apa? Jangan ngikut temen yang mau ajak muter, soalnya malam-malam. Oh ya, baik. Udah di situ juga saya nggak tahu kenapa kesel banget. Dari situ udah kesel. Kesel banget ya pasti itu. Kenapa bisa temu pocong? Oh, gitu ya, baik. Mungkin itu aja ya bang. Oke. Oke. Bukan sekian dari Sudah sih. Iya. Cerita saya segitu dong. Oh iya bang. Ya, saya juga. Oke. Bilang kayak sekian dari kami. Oke ya, sekian dari kami. Oh, Ceritanya segitu saja. Oh iya. Oke. Ada yang tanyakan Lanjutannya lagi? apa? Mungkin cukup bang. Oke, Iya. mungkin. Woi, sini pada lu masuk rem. Gitu. Om gue. Oh, Iya. oke. Mas Faris. Faris lama Mas Faris. Oke, kami dari kelompok Kami dari kelompok apa tuh? Kelompok berapa? Sekian dari tugas kelompok kami tentang podcast ini yang diajari oleh guru pemateri bahasa Indonesia kita, Bu Rini Anggraini SPD. Mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.